Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di media sosial banyak terjadi perdebatan persoalan pemujaan terhadap Maria. Devosi terhadap Maria memang menjadi polemik iman dan perdebatan antara Kristen dan Katolik. Saya berani berkata ya Bapak Ibu, bahwa menyebut Bunda Maria itu adalah sebuah dosa besar. Menyebut Bunda Maria itu satu heresis. Kenapa? Karena saya menyadari juga bahwa di dalam Alkitab Maria dipakai sebagai perempuan virginitas yang melahirkan juru selamat. Maria adalah salah satu perempuan suci saat itu, perempuan perawan saat itu, yang dipakai oleh Allah dalam rencana kekekalan untuk lahirnya juru selamat. Tetapi kita juga harus tahu bahwa dalam penebusan Allah yang menjadi manusia itu tidak ada unsur spermatozoa atau sperma yang membuai ovum. Kandungan Maria dipakai, tetapi itulah metode yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan juru selamat. Sehingga penghargaan yang berlebihan, devosi terhadap Maria yang berlebihan, itu adalah dosa. Saya memberikan 3 fakta kenapa Maria tidak perlu dipuji melebihi yang lain. Yang pertama, dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, pada waktu malaikat Gabriel ketemu dengan Maria di Nazaret, malaikat Gabriel berkata begini, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita, God with us." Maria meresponnya dengan sebuah kalimat yang indah sekali. "Sesungguhnya aku ini seorang hamba Tuhan." Hamba Tuhan. Wow, secara manusia akan bongah, sombong ya. Saya dipakai gitu loh. Tapi kitab Injil, khususnya Dr. Lukas mencatat bahwa Maria meresponnya dengan dia seorang hamba Tuhan. Berarti apa? Maria menyadari bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Ya kalau dipakai Tuhan itu luar biasa, puji Tuhan. Memang kita menyadari bahwa sejarah keselamatan itu dalam kelahiran juru selamat, kandungan Maria lah yang dipakai. Seorang Parthenos atau Alma dalam bahasa Ibraninya, seorang perawan suci. Tetapi Maria sendiri menyadari dirinya adalah seorang hamba. Jadi Lukas 1 ayat 38, fakta pertama bahwa Maria tidak perlu dipanggil bunda atau disanjung lebih daripada pencipta. Patungnya dicium-cium, diarak-arak, dibuat khusus lalu disembah. Tidak perlu, karena Maria sendiri menyadari bahwa dia adalah hamba Allah. Yang kedua, di Yohanes pasal 2 ayat 3, pada waktu kekurangan anggur di pesta pernikahan di Kana, Maria datang kepada Yesus. Dia berkata, "Anggur habis, tolonglah," kira-kira begitu bahasanya. Dan dia menggunakan bahasa yang seolah-olah ada hubungan lahiriah antara Yesus dan dia. Menggunakan bahasa Yunani mater, ibu yang mengandung dan melahirkan. Maria hampir kepleset dalam hal Trinitas. Nah, bahasa saya gitu ya. Maria hampir kepleset persoalan Trinitas. Dan di dalam bahasa asli itu menggunakan kata mother, bunda, ibu yang melahirkan. Maka tidak terjadi mujizat. Yesus sadar bahwa betul saya dilahirkan dan pernah ada pada kandunganmu Maria. Tetapi saya ini adalah Trinitas yang menjelma menjadi manusia. Pada waktu Maria menyadari itu, di ayat keempat, kata meter diganti dengan kata gunai, woman, ibu secara keseluruhan. Jadi seperti saya memanggil seseorang yang sudah menikah, lalu saya bilang ibu, bukan mama yang mengandung saya. Disitulah baru Yesus berkata, tuangkanlah air ke dalam bejana-bejana itu, maka terjadi mujizat, air berubah menjadi
anggur. Maria sadar, dan Maria sekali lagi hampir kepleset dalam Trinitas. Dia sadar bahwa hubungan antara dia dan Yesus adalah dalam rencana penyelamatan dan kelahiran juru selamat. Tapi bukan hubungan antara anak dan mama seperti istri saya melahirkan atau mama kita melahirkan kita. Tidak. Sehingga baru terjadi mujizat dengan Maria merubah persepsinya dari meter ke gunai, dari mother ke woman. Kita menyadari Bapak Ibu bahwa benar ya, Kristus yang adalah Allah, sesuatu yang maha besar, merubahkan dirinya sekecil-kecilnya dalam satu titik yang sekecil-kecilnya memasuki rahim Maria. Allah yang maha dasar, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, mengecil sekecil-kecil menjadi zat yang paling kecil dalam rahim Maria. Dan Maria dipakai. Namun Maria tidak perlu disebut dengan bunda, patungnya dicium-cium, bahkan disembah lebih daripada pencipta. Maria itu sama dengan perempuan lain. Dan tetap kita memberikan apresiasi, penghormatan dan penghargaan bahwa dia melalui rahimnya melahirkan juru selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-14, pada waktu Yesus mati dan bangkit, sesuai dengan janji Yesus bahwa jangan tinggalkan Yerusalem, bertekunlah dalam doa. Murid-murid saat itu semua berdoa. Dalam keraguan, dalam iman yang dipertaruhkan karena Kristus yang mereka percayai telah mati. Maria pun ikut berdoa. Kisah Rasul 1 ayat 14. Maria pun ikut bertekun di dalam doa. Sehingga ngapain kita berdoa kepada Maria? Ngapain kita berdoa melalui Maria? Ini heresis. Ini baru heresis. Yang salah di sini Bapak Ibu. Jadi kalau bilang orang Protestan salah itu kebalik. Anda yang salah. Kisah 1 ayat 14. Maria pun ikut berdoa. Kalau seandainya para murid itu mau bertindak seperti gereja sekarang ya, memberi penghargaan devosi kepada Maria, maka mereka akan berdoa kepada Maria dan Maria disuruh untuk menyampaikan kepada Yesus atau kepada Bapa di surga. Tetapi Alkitab berkata bahwa tidak. Maria pun ikut berdoa. Berarti Maria sadar dia adalah manusia biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari 3 fakta ini kiranya memberikan pencerahan baru dan klarifikasi iman teologi. Bahwa yang pertama, Maria berkata dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Maria tidak pernah memberikan suatu arogansi di dalam dirinya. Dan yang paling hebat, ada 2 ayat yang dicatat dalam Alkitab. Dan ini diulang. Yaitu bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Saya menonton film The Passion of the Christ. Saya berkali-kali di Israel melewati jalan Via Dolorosa. Begitu kesengsaraan yang hebat dia dilalui oleh Yesus. Dan Maria itu mengandung juru selamat yang dalam nubuatan itu atau dalam perkataan malaikat itu bahwa dia akan menanggung dosa. Dan Maria tahu dia harus melewati jalan salib. Kengerian yang begitu hebat. Tapi ada ayat yang hebat berkata, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Itu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Maria lulus sensor, memiliki nilai paling tinggi dari semua perempuan perawan saat itu. Sekali lagi, Maria lulus sensor, lulus ujian, lulus nilai tertinggi dari semua perempuan perawan saat itu. Sehingga Alkitab melabelkan dengan kalimat menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dia tahu Kristus yang dilahirkan akan mati dicampuk, akan dipaku, akan tertati-tati menuju bukit Golgota. Tapi dia simpan itu. Oh, hati seorang ibu, saya pikir itu tersayat-sayat banget. Makanya film The Passion of the Christ Mel Gibson menggambarkannya hebat sekali.
Itu yang pertama tadi. Maria itu adalah seorang hamba. Yang kedua adalah Maria hampir kepleset dalam Tritunggal, yaitu menganggap Yesus itu adalah anak yang pernah dikandung, berjasa di dalam kelahiran Tritunggal. Tetapi kata Gunai pada waktu meter diganti oleh Gunai, terjadi mujizat. Berarti Maria menyadari dia hanya saluran, tidak perlu disembah, didevosi, buat patungnya dan berlutut. Yang ketiga, yang tadi kita sudah bahas adalah bahwa Maria pun ikut berdoa. Maria menyadari dirinya tidak beda dengan para rasul, tidak bedanya dengan orang lain. Hanya dia memiliki status ultimate, status istimewa, ada privilege khusus yang Tuhan berikan kepadanya dalam sejarah penebusan, yaitu rahimnya dipakai untuk keselamatan. Kiranya klarifikasi teologi ini memberikan gambaran kepada kita. Kita tetap memberi hormat kepada Maria, tetapi dia bukan bunda, karena dia tidak memiliki darah daging untuk melahirkan Kristus. Karena Kristus adalah Allah besar yang mengecil sekecil-kecilnya dalam sebuah zat yang kecil dalam rahim Maria. Tuhan berkati kita. Mari kita puji Allah kita yang hebat. Dan hanya kepada dia saja Tritunggal yang esa yang kita puji, bukan manusia. Apalagi dibuat patung dan berlutut, mencium, diarak-arak. Itu adalah heresis yang paling menakutkan dan heresis yang paling menyesatkan. Tuhan berkati kita. Salam, masal ubraka.